Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih senantiasa mengantarkan kita kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah, sehingga kita masih cenderung untuk taat kepadanya. Semoga segala bentuk amaliyah ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah sebagai pahala di sisinya. Kemudian salawat dan salam kita antarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hataran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin, sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang masalah amanat Allah dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam ayat ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kalau kita translate dalam bahasa Indonesia, dapat kita artikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pahala untuk hari akhirat terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan kepadamu. Namun jangan kamu tinggalkan kehidupan dunia, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Dan jangan kamu merusak di bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, dalam ayat ini dapat kita berikan penjelasan kepada kita semuanya bahwasanya jauh sebelumnya Allah sudah memberikan amanah kepada kita sebagai umat yang beragama Islam, bahwasanya Allah menyuruh kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, bekal untuk hari akhirat. Karena yang kita butuhkan itu dari Allah itu adalah bagaimana kita itu bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang mampu membekali diri kita dengan pahala yang sebanyak-banyaknya dari amal ibadah yang kita kerjakan. Dengan apa? Dengan anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita. Mana anugerah itu? Yaitu ilmu pengetahuan. Kita diberi oleh Allah pikiran, kita diberi oleh Allah hati, kita diberi oleh Allah iman. Dengan hati itu, dengan pikiran itu, dengan akal itu, dan dengan iman itu kita mampu menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik, sehingga kita mampu mencari bekal sebanyak-banyaknya.
Oleh sebab itu, marilah kita laksanakan perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita undur-undur. Jangan kita mencari ada alasan untuk mencari kesibukan di dunia saja. Betapa banyak orang yang sibuk dengan kehidupan dunia, larut dengan kehidupan dunia, sehingganya mereka ada yang tidak sholat, ada yang melalaikan sholat, bahkan ada yang tidak mampu untuk menghampiri masjid, ada yang tidak mampu membuka Al-Quran untuk dibaca, dan ada juga yang tidak mampu untuk menolong orang lain karena kesibukannya. Hal itu membuat kita rugi di hadapan Allah, karena Allah sudah memerintahkan kepada kita. Makanya kata Allah jadikan kita sebagai manusia karena ada perintah yang tersembunyi dari Allah. Perintah itu adalah sebagai sumber bagi kita untuk menyelamatkan diri kita hidup di dunia ini, apalagi di akhirat. Kemudian yang kedua adalah wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kamu, kata Allah, sebagaimana aku sudah berbuat baik kepadamu. Berbuat baik yang bagaimana? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah itu menyuruh kita untuk berlaku adil. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik, menyuruh kita untuk berbuat ma'ruf, melarang kita daripada perbuatan mungkar. Maka prinsip daripada ihsan itu adalah bagaimana kita memberi manfaat kepada orang lain, di samping kita memberi manfaat untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Saling menasihati, saling berbagi ilmu, saling memberikan arahan-arahan yang terbaik agar orang-orang yang kita dekati itu menjadi memberi manfaat dari kita. Maka oleh sebab itu kata Allah, wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kamu karena aku sudah berbuat baik kepadamu. Apa buktinya Allah sudah berbuat baik? Aku sudah berikan nikmat yang banyak, kata Allah. Nikmat selama 24 jam, satu hari satu malam. Kalikan berapa banyak umur kita. Sampai hari ini nikmat itu belum mampu kita balas 100%, kecuali hanya kita mampu melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan, kata Allah. Apa itu? Beribadah. Kalau begitu bagaimana? Secara vertikal, laksanakanlah ibadah kepada Allah. Mari kita sholat pada waktunya, sholat karena Allah, sholat ikhlas karena Allah. Jangan ada pencitraan. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya ibadah tapi masih ada unsur pencitraan, berarti kita kena dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak memerintahkan manusia itu untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk taat, kecuali ikhlas karena agama. Kalau begitu bagaimana? Orang yang beribadah tanpa ada didasari sifat ikhlas, maka ibadahnya akan bernilai nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia. Lanjut. Yang ketiga adalah wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu merusak di muka bumi ini, kata Allah. Arti merusak di sini itu adalah yang kita lakukan itu membuat orang lain rugi. Yang kita lakukan itu membuat kita berdosa. Itu adalah kerusakan. Apa yang membuat manusia rugi? Ya, ketika kita merusak lingkungan, membuat orang lain rugi gara-gara kita. Ketika kita merusak tetangga kita, ketika kita menzalimi orang-orang yang ada sekitar kita, berarti kita merusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang merusak itu sifatnya adalah merugikan orang lain dan mendatangkan dosa kepada diri kita. Sekarang yang paling banyak itu merusak secara batin, pembunuhan karakter, yang harusnya dia mampu secara profesional tapi dijatuhkan dengan cara fitnah. Ketika mereka menjadi orang baik, lalu mereka digibahkan, difitnahkan sehingga jatuh karakter mereka. Maka pembunuhan karakter itu lebih kejam daripada pembunuhan secara terang-terangan. Artinya apa? Mungkin Allah katakan, ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, tapi pembunuhan yang paling kejam itu adalah pembunuhan karakter. Kalau begitu bagaimana? Kita orang-orang yang beribadah jangan larut.
kalau ada sifatnya berita-berita hoax, kalau ada sifatnya fitnah, kalau ada sifatnya ghibah yang akan merusak amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hindari itu. Semoga dengan hal seperti itu kita tetap berpotensi menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah, sehingga kita tidak melanggar aturan-aturan yang ada di dalam ayat surat Al-Qasas ayat 7 ini. Semoga kita dapat menjalankan amanah daripada Allah itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu dapat mengimbangi kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kita bisa berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah sudah berbuat baik. Kemudian kita mampu menjaga pelestarian diri kita di hadapan umat manusia dan di hadapan lingkungan kita. Dengan hal seperti itu, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Semoga ini dapat kita jadikan sebagai patokan dalam diri kita, dan apa yang kita perbuat menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga segala bentuk kejelekan, segala bentuk kekurangan, segala bentuk yang akan menjatuhkan kita kepada dosa dapat terjauh daripada diri kita, sehingganya tidak merusak amal-amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.